Hai, selamat petang. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Hari ini saya mau cerita kepada kalian pemirsa. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 bulan saya sudah di Indonesia pemirsa. 10 tahun saya pernah tinggal di 10 tahun saya pernah tinggal di Malaysia dan 10 bulan saya sudah meninggalkan Malaysia. Apa sih Kak Sri yang paling Kak Sri rindukan tentang Malaysia? Ya kan? Apa sih yang paling saya rindukan sampai sekarang itu saya masih sangat merindukannya dan di sini tuh nggak dapat. Ini dari segi kegiatan yang selalu saya buat. Hal yang paling saya rindukan di Malaysia adalah jalannya. Jalannya Kak Sri, iya jalannya. Ya, bukannya saya mengatakan yang di sini nggak bagus, enggak. Cuman saya rindu banget jalan-jalan di Malaysia itu. Walaupun area-area perkampungan jalannya itu udah besar, udah luas, udah tar hitam, nggak ada. Jarang sekali kita jumpa jalan-jalan yang berlubang-lubang. Dan itu tuh saya sangat rindu sekali. Kenapa? Untuk kita pergi makan sejauh 15 km pun kita nggak akan malas keluar. Kenapa? Karena bisa ditempuh dengan waktu yang cepat gitu. Dan itu tuh di sini susah kali untuk didapatkan. Di sini saya mau pergi ke Kota Madia aja jalannya berlubang-lubang dan bisa memakan waktu 1 jam lebih. Jadi hal itu tuh susah banget didapat di sini, apalagi kalau di area kampung. Jalannya. Terus orang Malaysianya. Ini bukan saya rindu orang Malaysia individu, kawan-kawan, sahabat, enggak. Orang-orang Malaysia lah. Saya tuh pernah belanja ke salah satu mall yang ada di Binjai. Jadi saya itu antri di nomor 2. Di nomor 1 tuh orang tengah membayar lah ya kan. Tiba-tiba datang gitu satu emak-emak lah. Membawa 2 aqua botol gitu kan. Air mineral botol lah bukan aqua. Terus dia itu nggak permisi dulu tau. Dia macam ini pergi, dia bilang, aku dulu ya, aku cuma 2 botol katanya gitu. Ya kan kita izin atau nggak izin, ya kamu harus minta izin dulu baru nyelip ya kan. Jadi saya suka banget itu budaya orang Malaysia itu yang mengantri. Karena yang saya rasakan setiap kali saya pergi ke pasar raya itu kami itu antrinya teratur. Apalagi kalau menjelang hari raya ya kan, menjelang bulan puasa tuh pasti semua orang belanja. Tapi semuanya ngantri tanpa memotong. Kalaupun mau memotong, mereka akan bilang, sorry, boleh, ayo dulu gitu kan. Kalau kita cakap boleh, boleh. Kalau kita diam tak cakap apapun, diorang takkan mendahului. Dan itu tuh saya rindukan sekali. Karena di sini tuh kerap kali saya membeli apa-apa kan. Saya itu bayar, nunggu bagi. Aku dulu ya, aku sebentar cuman, sekejap cuman ini, aku dulu gitu. Budaya antri di sini tuh agak susah. Terus yang saya rindukan malah kena tilang. Kami tuh kerap sekali di Malaysia itu kena tilang pemirsa. Kenapa? Karena parkir lupa letak kupon, parkir nggak di tempat parkir dan selalu itu kena tilang. Dan bodohnya saya malah saya rindu pula kena tilangnya. Kenapa saya justru rindu itu? Karena di sana itu tempat parkirnya itu nggak seamburadul di sini. Sebenarnya jalan di Kota Binjai itu besar banget tau, tapi cuma bisa dipakai oleh satu kereta. Tapi kalau ikutkan dia tuh jalannya besar sekali. Tapi karena setiap pinggiran jalan semua boleh parkir dan berjualan, akhirnya jalanan itu jadi sempit gitu. Parkir motor, parkir kereta, tak ada bejanya. Mana-mana pun boleh parkir gitu. Jadi saya rindu coba kalau dibuat tempat parkir area khusus untuk tempat parkir. Kalau nggak ditilang gitu. Tapi gimana juga mau ini ya kan orang di sini. Orang aja jarang berlesen, orang aja jarang kali ada SIM-nya gitu. Jadi kalau misalkan dia kena tilang, dia nggak bayar-bayar juga dia nggak masalah. Karena dia nggak ngambil SIM. Karena kan konsekuensinya kalau kita ada tilang, ada saman, kita nggak bayar-bayar, nanti kita memperpanjang SIM, memperpanjang lesen jadi masalah gitu. Makanya di sini tuh agak susah sih dibuat kayak parkir di area-area yang udah ditentukan itu. Tapi saya rindu banget lah. Yang paling saya rindu itu jalannya. Mungkin karena di area tempat saya ini tuh jalannya rusak sekali. Selalu saya tuh bilang sama kami pernah tahu tak menempuh jarak 12 km hanya demi burger. Burger kalian tahu. Tapi kalau di sini kan kita mau makan keluar aja tuh mikir 10.000 kali gitu. Pernah pagi-pagi hari Minggu suami saya, jom makan luar, jom. Saya cakap makan di mana? Makanlah luar mana-mana gitu.
variasi makanan di area kampung kami itu biasa aja gitu, itu aja gitu. Yang ada tuh kalau pagi lontong, nasi uduk, bakwan, tahu isi, pisang goreng, tempe, kalau pagi gitu. Jadi mau keluar kemana? Kalau agak jauh tuh mungkin ada variasi sarapan, tapi jauh dan jalannya itu rusak. Jadi kalau misalnya kita pergi untuk bersarapan, mungkin sampai di tempat nanti itu udah kategori makan siang gitu. Rindu sekali lah saya. Kadang-kadang saya rindu kehidupan di Malaysia dulu yang kayaknya hidup kita ini teratur, ya kan, terarah gitu. Kalau kita kemana-mana gitu boleh kita pastikan pukul berapa sampainya gitu pemirsa. Sebenarnya kalau di kampung saya juga dulu nggak kampung besar-besar amat, ada juga trafiknya, tapi memang istilahnya tuh orangnya memang tertib gitu, orangnya memang tertib, disiplin gitu itu. Dan di sini tuh agak susah sih, padahal di sini tuh banyak banget pengangguran, jadi sampai motong-motong barisan orang, sampai nggak bisa tertib, sampai di traffic pun udah tahu lampu merah on, mau cepat-cepat mau pergi mana ya kan. Makanya saya itu rindu banget lah. Malahan yang saya rindukan itu kena tilang, karena apa? Parkir di sembarang tempat ini buat pening kepala otak, tahu tak? Iya, pening kepala otak. Tapi tak apalah, bukan saya katakan di sini tak elok, cuman saya rindukan benda seperti itu. Kapan bisa terlaksana di sini? Kan teratur, dia kan bagus ya pemirsa, betul tak? Saya harap dan berharap sekali suatu saat nanti kampung saya di sini sama seperti kampung saya di Malaysia lah. Penduduknya yang teratur, disiplin, ya kan? Terus jalannya cantik, tempat parkir tuh nggak sembrono, dan yang paling penting itu pergi ke pesta nggak harus bayar uang parkir. Itulah dia yang saya rindukan selama 10 tahun di Malaysia. Kita tuh dulu di sana tuh selalu travel karena jalanan tuh nggak membuat kita bosan, nggak membuat kita ngantuk. Anak saya aja itu si Lasmi si Mage suka kali keluar, tapi setelah di sini beberapa kali kita bawa ke Binjai, jalanan rusak, lambat kan. Ayo nak, aku pergi kita yuk. Aku nggak, aku tinggal rumah. Pening mau muntah katanya gitu, karena jalanannya itu rusak. Tapi nggak juga kita salahkan melulu pemerintah. Kenapa? Karena setahu saya jalanan di kampung kami itu juga baru dibuat, udah pada pecahan, karena ya kalian tahu sendiri lori-lori angkat batu, angkat pasir, angkat kayu, ya kan semua lewat. Truk-truk bermuatan berat itu kan boleh membuat jalanan rusak. Udah gitu kalau hujan kuat, jalan tuh udah kayak sungai kering, karena longkang di kanan kiri jalan itu tuh nggak ada longkangnya, jadi air mengalir aja. Itu juga kan buat jalan semakin cepat rusak ya. Jadi memang susah lah pemirsa, namanya Indonesia ini negara luas, nggak terkontrol semua. Bukan gara-gara itu sih saya rasa, karena terlalu banyak yang dipangkas biayanya, betul tak? So, cerita Kak Sri saya rasa sampai sini saja lah. Ringan-ringan cerita kita hari ini. Kalau kalian pernah ke Indonesia, apa yang kalian rindukan di Indonesia? Tulis di kolom komentar.